kami mahasiswa dari Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini dibuatnya video ini, kami ingin memperkenalkan tugas yang sudah diajarkan oleh dosen pengampu Kemas Muhammad Abdul Fattah dari STMT dari mata kuliah Mekanika Teknik. Halo guys, nama saya Meli Puspitasari, NPM 2313 006. Hai, perkenalkan nama saya Doni Putra, NPM 2313 0047. Halo, perkenalkan nama saya Rani Julia, NPM 2313 0126. Perkenalkan nama saya Andika J. Sakti, NPM 2313 0018. Perkenalkan nama saya Bintang Fajar Rahmat, NPM 2313 0033. Hai, perkenalkan nama saya Stella Rizky Fajaria dengan nomor NPM 2313 0145. Perkenalkan nama saya Muhammad Sufalar bin Fansuri dengan NPM 2313 0111. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Abdullah Saputra, NPM 2313 0163 dari Prodi Teknik Industri. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ujua Rashid, 2313 0106. Hai, Perkenalkan nama saya Adriansa, NPM 2313 0066. Halo, perkenalkan nama saya Arini Stati Rahayu dengan NPM 2313 0023. Perkenalkan nama saya Cahani Ramadhani, NPM 23130034. Halo semuanya, nama saya Wahyu Adi Saputra, NPM 23130149. Salam kenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Adi Saputra sebagai pemateri. Di sini saya akan menerangkan sebuah contoh soal dan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini ada satu soal, sebuah platform dengan massa 200 kg diketahui platformnya bermassa 200 kg dan yang ditanyakan itu P-nya, gaya padat P dan gaya pada poin A. Poin A nanti saya gambar lagi. Nah, untuk menyelesaikannya ada beberapa step. Yang step pertama ada, kita asumsikan dulu G-nya berapa. G-nya di sini saya pakai 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, habis diasumsikan, step yang kedua itu gambar FBD-nya. Dengan cara mengisolasi bagian mana aja yang mau dihitung gayanya. Ini sudut talinya ini ke sini 70 derajat. Biar itu ya. Nah, untuk gaya FAX-nya ada di sini. Sementara yang FAX ke arah sini, ke kanan. Kalau FAY-nya ada di atas. Nah, tadi kan yang ditanya poin A. Poin A-nya itu yang sebelah sini nih. Poin A sebelah sini, FAX sama FAY. Nah, yang di tengah ini kesetimbangannya, equilibriumnya, ada beratnya ini kita cari dulu. Beratnya massa 200 kilo dikali dengan 9,81. Hasilnya jadi 1962 Newton. Nah, kalau untuk jaraknya, jarak dari ujung sini
ke titik tengah ini sebesar 1,4 meter. Nah, sementara kalau dari tengah ke sini, ke ujung sebelah sininya sebesar 0,8 meter. Nah, jarak dari sini juga ada 1 meter. Setelah habis digambar FBD-nya, baru dihitung pakai rumus sigma FY, sigma FY sama dengan 0, habis itu sigma FX sama dengan 0, sama sigma MA sama dengan 0. Kita cari dulu sigma FX-nya. FAX ini yang ke arah sini dikurang dengan T ini maaf lupa ditulis, T kali cos. Cos itu karena di sini FAX nya ini ke sini, berarti cosnya yang ada di sini nih, sumbu X ini 70, sudutnya karena 70 tulis 70 derajat. Nah, sama dengan 0. Turunin aja, berarti di sini FAX sama dengan T cos 70 derajat. FX udah, jadi sekarang FY. Kalau untuk FY ini pakai sin, kalau tadi kan X kan cos, kalau Y ini sin. Berarti T sin sudutnya 70 derajat ditambah FAY yang gaya ke atas ini nih. Ini kan ditarik, maksudnya T ditarik ke atas, nah FAY juga ke atas gitu. Dikurang beratnya FAY ET sin ini ditambah FAY dikurang beratnya, turun sini. Nah, W nya kan udah ketemu tadi, masukin aja sini kan 1962. Nah, kalau dua rumus ini udah kelar dihitung, baru hitung lagi MA nya. MA ini untuk nyari T nya ini, gaya pada T. Gaya pada T sebenarnya hampir sama kayak yang ini, tapi cuma beda tinggal dikaliin jaraknya aja. T sin 70 derajat yang ini terus dikali dengan jaraknya. T sin ini kan jarak dari sini ya, dari sini ke sini 1,4 ditambah 0,8, jadi 2,2 meter. Nah, habis itu ditambah dengan cos X ini, T cos 70 derajat. Nah, ini juga dikali dengan jaraknya dari ujung sini ke ujung sini sama dengan 1M. Nah, baru habis itu dikurangin sama beratnya. Beratnya kan udah ketemu tadi 1962. Nah, dikali lagi dengan jaraknya. Jarak titik tengah ini ke sininya ini 1,4 sama dengan 0. Nah, tinggal dihitung aja. Ini kali ini dapat 2,068 T, tulis T nya juga, ditambah T cos 70 dikali 1 sama dengan 0,342. T masukin juga kadang belum ketemu.
Nah, sama dengan 1962 kali 1,4, jadi 2746,8. Udah tinggal diselesain lagi aja. Ini Pak, ini tambah ini jadi 1. Oke. Ini turunin juga. Nah, jadi kalau begini tinggal T-nya ini hasil akhirnya 1139. 9,75 Newton. Karena T-nya udah ketemu kan tadi ditanya T-nya udah ketemu. Sekarang tinggal nyari gaya poin A ini. Gaya poin A ada FAX sama FAY. Jadi tinggal cari aja yang itu FAX. FAX kita ngikutin yang ini nih, rumus yang ini. T kali cos 70 derajat. T-nya kan udah ketemu nih. T-nya 1139,75. Masukin aja. Nah, dikali cos 70 yang ini. Maka hasilnya ketemu jadi 389,82 Newton. Nah, FAX nya udah ketemu, berarti yang terakhir tinggal FAY. FAY ini berat yang ini dikurang dengan T dikali dengan sin 70. Beratnya tadi kan udah ketemu 1962 dikurang T juga udah ketemu, jadi masukin aja langsung 1139,75. Nah, baru dikali dengan sin 70 derajat. Jadi ketemu hasil akhirnya 890,99 Newton. Karena tadi ditanya T dan gaya pada poin A, T-nya udah ketemu. Gaya pada poin A tadi itu kan ada FAX dan FAY. Nah, ini juga udah ketemu FAX dan FAY. Jadi maka hitungannya selesai. Sekian Pak. Sudah cukup baik, sudah baik lah, cukup baik. Tapi pertanyaan Bapak itu, untuk yang T itu kan T yang diketahui ya, artinya gaya yang diketahui, ya kan? Sementara T X dan TY itu kan tidak diketahui, maka seharusnya itu sebelum kamu hitung ke bawah memang harus ditulis di situ. Jadi maksud Bapak seperti ini, ya. Ini sebenarnya. Nah, jadi kan poin kita kan kemarin kan menguraikan gaya. Ini kan gaya T ya atau kencangan T. Maka kita uraikan. Jadi kalau ini T, ya kalau misalnya panjang segini ya kita bikin segini kira-kira. Nah, gitu. Ya, kita uraikan. Ini T, TY, ya kan? Tetap kita gambar itu harus kita nggak boleh ketinggalan gambar itu. Nah, jadi kalau sudah ada TX dan TY, maka T ini sudah tidak dihitung dulu sementara. Jadi penting menguraikan gaya. Kenapa kita perlu menguraikan gaya T ini? Karena kita butuh perhitungan yang tegak lurus dengan momen dan kemudian gaya-gaya di sumbu X dan di sumbu Y gitu ya. Kalau gayanya masih miring begini kan nggak bisa dihitung ya. Jadi intinya gaya itu harus diuraikan dulu, sudah kita ulang-ulangi dari awal kan. Kalau dia posisinya bersudut
maka kita uraikan dulu sehingga yang sigma fx dan sigma fy ini bekerja. Oke, itu poinnya ya. Paham sampai sini ya? Jadi kalau dia miring, dia bersudut seperti ini, diuraikan dulu di sumbu X dan di sumbu Y. Itu yang pertama poinnya ya. Sehingga kita bisa ngitung. Nah, kalau sudah ketemu gaya-gaya seperti ini, maka ketika kita bilang sigma X sama dengan 0, kita lihat aja yang X-nya mana. Yang X kan posisinya horizontal. Nah, horizontal TX-nya ke sana karena gayanya kan ke atas. Maka yang TX-nya juga ke kiri kan. Sehingga sigma AX ini gaya AX ini ke kanan karena melawan gaya yang TX. Kalaupun nanti kita bikin ke kiri nggak ada masalah, tapi nanti ketemunya negatif dia hitungannya. Pasti dia dengan negatif. Kenapa? Di sini coba. Kalau misalnya sama-sama ke kiri kan berarti ditambah ini. Ya kan? Kalau ditambahkan berarti kan negatif ya. Berarti arah kita salah. Arah kita salah. Maksudnya seharusnya bukan ke kiri tapi ke kanan. Nggak apa-apa. Asumsi dulu nggak apa-apa. Asumsi dulu ya. Misalnya kita seperti ini. Misalnya gaya yang Y. Y kan ke atas, ke bawah, ke atas. Ya kan? Ini ke atas, ke bawah. Ternyata hasilnya positif. Berarti ini benar gaya kita. Arah asumsi kita betul. Tapi kalau hasilnya di sini negatif, misalnya kan kalau kita bikin ke bawah, berarti kan yang ini tambah ini kan dikurang ini, gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu negatif, ya sudah berarti hitungan kita asumsi arahnya salah. Asumsi arahnya aja, ya. Bukan salah sih. Bisa kita tentukan ternyata asumsinya ke atas bukan ke bawah. Oke, itu satu lagi, ini yang paling penting ya. Kalau kita di teknik itu simbol itu sangat penting. Mau huruf besar, huruf kecil, itu harus jelas. Kalau yang namanya gravitasi itu nggak pernah hurufnya besar ya. Selalu hurufnya kecil. Satu. Terus kalau gaya itu tidak boleh kecil tapi besar. Ya. Nah, termasuk W juga ini, mana W? Ini, nah ini W ini kecil ya, karena kalau W besar bukannya apa namanya? Bukannya berat tapi usaha. Kan W kan ya? W besar. Kalau W kecil itu berat. Nah, jadi ya mudah-mudahan dengan penjelasan teman kamu ini poinnya itu gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada gaya yang nah, terus penjelasan kamu tadi terkait dengan momen. Momen itu, ya kan satuan momen itu kan momen itu sama dengan F kali jarak atau L ya. Itu kan jarak kali L. Ini berarti Newton meter, ya kan? Newton meter kan? Jadi maksudnya momen ini bukan gaya, memang momen ya momen ya. Tadi penjelasannya tadi kan cari gaya ya. Momen ya momen beda, momen sama kan gaya. Nah, momen ini sama dengan momen A sama dengan 0 berarti di posisinya ada titik A. Kenapa di sini? Ya karena di sini ada gaya-gaya yang harus dicari. Kalau di sini nggak ada gaya. Nggak ada gaya reaksi di sini. Yang ada gaya reaksi ada di sini. Begitu. Oke, ya poinnya seperti itu ya. Nanti kalau ketemu soal yang lain, mudah-mudahan, jadi ini F ya besar ya. Oke, good. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kelasnya kecil enak nih. Kalau nggak ngerti, tanya. Oke, tutup. Itu. Nah, tidak ada boleh. Yang selain banyak. Ayo tanya kak, selain enak nih kelasnya kecil. Kalau ngerti ini kan bisa terus-terusan bisa. Tanya ya, berapa yang dimana? Silahkan dijelasin sama temannya. Ayo, siapa? Kenceng juga kami ini. Terus kenceng. Ayo.
Mungkin yang masih bingung nih tekos tension ini ya. Ada masih bingung nggak tekos sama tension ini? Kenapa tekos 70, kenapa tension 90 gitu? Masih bingung ya? Kalau masih bingung, ngomongnya itu basic banget. Ya, kalau ulangi lagi ya, basic banget, tapi nggak apa-apa. Dulu mungkin nggak perlu tahu. Jadi kalau misalnya ada segitiga, ya ada segitiga sama segitiga siku-siku tapi ya, khusus segitiga siku-siku. Atau kita seperti ini, segitiga ini. Kita contohin ini ya. Nah, ini kan T, ya. Ini berarti kan ini TX. Berarti ini T Y. Ya sama aja. Kalau kita ambil dari sini kan sama aja kan. Nah, gitu kan. Ini T Y. Ini sama kan? Sisi sama kan? Nah, ini sudut 70 derajat, ya. Ini T. Nah, kita mau menghitung TX dan TY-nya berapa. Yang diketahui adalah sisi miring. Kalau segitiga itu ada 3 namanya. Ini sisi miring, segitiga siku-siku ya, sisi miring. Ini sisi depan, ya. Ini sisi samping, namanya gitu ya. Oke. Nah, kalau segitiga siku-siku seperti ini, maka kita bisa menghitung panjang dari sisi ini asalkan kita mengetahui dua sisinya atau satu sisi satu sudut. Satu sisi satu sudut. Jadi kita bisa menghitung semua panjang sisi dengan catatan diketahui panjang satu sisi plus satu sudut, ya. Ini kita bisa menghitung semua atau dua panjang sisi, ya, atau ya kita bisa menghitung panjang ini kalau tahu satu panjang sisi dan satu sudut. Saya contohnya gini, yang ini ya. Contoh yang ini saja ya. Satu panjang sisi plus satu sudut, ya. Contoh misalnya gini, A, B, C. Misalnya kita ketahui A, C 4 meter. Kemudian sudut B, A, C sama dengan 40 derajat, ya. Jadi kita tahu panjang sisi satu sama satu sudut, ya. Maka kita bisa mengetahui panjang AB. Berarti AB ini sudutnya berarti ya. Ini kan BAC, BAC. Berarti 40 derajat, ya. Maka kita bisa mengetahui panjang AB. Panjang AB itu sama dengan, nah, karena AB ini sisi samping, kalau dia sisi kejepit sudut, kita gunakan cos. Berarti panjang AC dikali cos 40 derajat kali ya. Ini sama dengan 4 dikali cos 40 derajat. Jadi panjang AB ini bisa ketahui. Atau kita bisa menghitung BC. BC sama dengan, nah, karena BC ini di depan sudut, kita pakai sin. Tetap AC kali sin 40 derajat. Sin 40 derajat dampaknya dari mana? Pakai kalkulator, ya. 4 kali
sin 40 derajat. Itu. Jadi 4 kali ini kalau kita mau tahu satu panjang sisi, tahu satu sudut. Ya kan? Sampai sini paham? Jadi cos itu kalau dia mencari sisi samping, sin itu kalau mencari sisi depan. Sama juga kalau kita mencari yang sudut di sini, misalnya kita tahu sudut di sini, berarti sisi depan yang ini, sisi samping yang ini. Ya, kalau sudutnya di sini ya. Kalau sudutnya di sini sama aja. Enggak, kalau sudutnya nggak bisa, nggak usah di gampang kalau di sini ya. 90 derajat pasti kan? Oke, paham ya? Satu. Sekarang yang kedua, 2 panjang sisi. 2 panjang sisi. Ya, berarti yang sudutnya nggak diketahui kan? Misalnya A, B, C. AB sama dengan 4. Sebentar. AB sama dengan 3 meter. BC sama dengan 4 meter. Nah, kalau begini kita gunakan Pitagoras. Berarti sisi miringnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sisi miringnya yang dicari kan? Ini satu. Nah kalau kita mau mencari sudutnya, sudut ya, berarti sudut. Ini sudut ini. Sudut ini AC ya. Sudut. Sudut apa nih? Sudut BAC. Kan kita tahu ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. AC kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. AC sama dengan akar 25 sama dengan 5. Dapat kan? Dibalik-balik aja. Kalau misalnya yang BC nya yang dicari harus AC kuadrat minus AB kuadrat, ya kan? Ditukar-tukar aja nih, yang mana yang mau dicari kan? Masa satu, ya kan? Enggak ya? C. Tinggal ditukar-tukar, mau yang mana yang mau diketahui. Misalnya yang diketahui AC, ya berarti AB nya dicari pakai ini, ya kan? Paham sampai sini? Nah sekarang sudut. Sudut berapakah sudut BAC, ya kan? Nah, sudut BAC itu kalau sudah dapat ini sedikit gampang ya. Sudut BAC kita gunakan. Nah, kalau sekarang tangan kita gunakan tangan. Tangan sudut BAC itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangan sudut BAC sama dengan BC berapa? 4 dibagi 3. BC nya 4 ya? 4 bagi 3. Tangan sudut BAC pakai kalkulator ya, 4 per 3 1,333. Pakai impas sudah berapa ya? Sudut BAC sama dengan berapa? Pakai impas ya, 1,33 ini sudah. Terus ada yang tangan ini. Ah ini satu atasnya ya. 1,33 terus kiri tangan yang ada. Iya sampai. Berapa?
Plus tangannya. Oke. Semuanya. Udah muncul tangannya berarti 1,33. Buang ya. Kita buang ya. Oke ya. 1,33 setengah. Mana ya? Ya udah, tadi pakai kalkulator dicari ya. 1,33 berapa kali? Pakai tes tangan ya. Nah, terus kita balik ke sini. Nah, ini tadi ya. Makanya TX itu ya, TX itu sama dengan T kali, karena sisi samping kan dari T, ya kan? Ini T kan, berarti sisi ini kan? T kali berapa? T cos 70, T nya T sin. Nah ini kan sama dengan ini kan? Kan sisi depan kan? Sin. Ya sudah muncul lagi. Ya, muncullah TX sama TY, ya, begitu. Nah kan kalau T kan masih belum dihitung, tapi dari mana? Setelah kita hitung momen, ya kan ketemu T. Nah dari T ini baru muncul ketemu T. FAX pakai rumus ini, FAY sampai ke rumus ini, selesai dapat 1 FAYX sama FAY, begitu, ya. Karena ini memang perlu begini, karena tiap kuliah kita begini lagi nanti terus-terusan pakai ini terus, ya, sampai dengan yang lebih kompleks, rumit, ya. Oke? Oke, Pak. Itu sebenarnya kita 30-an saja. 4 plus ya, kalau lebih panjang yang lebih panjang kan? Tahu nggak sekitar lebih dari 45 derajat kan? Lebih, karena lebih panjang depannya kan?